Kemarin katanya terjadi hubungannya di toilet sekolah, misalnya kan ada 2-3 hari yang lalu itu saya dapat informasi. Kesannya seakan-akan syariat Islam itu dipakai ketika dalam kondisi-kondisi yang membuat mereka itu tersudut, kan gitu. Jadi akhirnya mereka melakukan pernikahan. Sekolah itu tidak bisa menafikan peran agama yang sangat sentral. Fenomena maraknya hamil di luar nikah tentunya menjadi kita merasa prihatin ya, terutama bagi para orang tua. Cukup besar jumlah yang terpublish di media massa. Tentunya ini bahkan jumlah cukup besar lagi ketika tidak terpublish, dan itu terbukti bahwa dari survei BKKBN tahun 2014 3.000 ya, bahkan 3.000 orang mengajukan dispensasi nikah karena by incident tentunya. Untuk itu kita merespon ya kan, makanya kami hadirkan kepada mitra JSC sekalian Kepala Subdivisi Pendidikan dan Pelatihan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, Ustadz Arif Rahman Hakim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Ini Ustadz, kita kembali lagi dipertemukan dalam masalah yang cukup berat tentunya Ustadz ya. Terutama bagi kita orang tua Ustadz. Betul. Gimana fenomena hamil di luar nikah bagi pelajar ya, tentunya masih di bawah umur Ustadz. Iya. Dari SMP sampai tingkat SMA. Ini membuat kita selaku orang tua miris, prihatin. Iya. Itu kira-kira menurut pandangan antum seperti apa sih sehingga ini begitu marak ya Ustadz ya? Apakah fenomena ini antum lihat seperti apa Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para mitra JIC yang dirahmati Allah dimanapun berada. Fenomena sepekan terakhir ya, hingga 10 hari ini memang begitu menghentak nurani kita, karena sekolah, lembaga yang memang institusi pendidikan, pembelajaran, kependidikan gitu, ternyata malah kebobolan ya. Terbukti dari data-data, misalnya ada angka 226, apa 266, apa 198 itu ya, yang mengajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, dan tadi sudah disampaikan oleh Satirvan ya, data Jawa Timur ya, angkanya 3.000 menurut data BKKBN tahun 2015. Betul, dan di 2018 di Kabupaten Mojokerto ada 118 mengajukan dispensasi untuk pernikahan dini, namun disebabkan karena kehamilan di luar nikah. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama tentunya faktor keluarga, faktor dari orang tua. Ya, tidak adanya pengawasan, tidak adanya controlling kepada putra-putri ini gitu, sehingga mereka bisa dengan nyaman gitu ya melakukan perjanjian dengan teman-temannya atau dengan sahabatnya yang mungkin bisa jadi di luar kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, kemudian juga bisa jadi juga karena memang dari pengawasan dari sekolah juga atau lingkungan yang mungkin kurang peduli kepada kondisi-kondisi anak-anak kita ini gitu, sehingga harus ada satu keinginan yang baik dari kita semua agar kita bisa meredam ini kondisi ini dan bisa meminimalisir ya, sehingga kedepannya tentunya akan selalu berada dalam pengawasan kita bersama gitu ya Satirvan. Jadi orang tua itu terkadang lebih banyak mendelegasikan tugas-tugas itu kepada mungkin pembantu, kepada siapa keluarga kita yang lain yang bukan keluarga inti gitu. Keluarga inti itu adalah ayah, ibu, dan anak. Nah, ini harus ada kerjasama yang baik antara seorang ayah dan ibu, dan mereka juga komunikasi dengan pihak sekolah gitu kan, karena mereka masih usia-usia sekolah. Dan kita khawatir karena ada kejadian kemarin katanya terjadi hubungannya di toilet sekolah, misalnya kan ada 2-3 hari yang lalu itu saya dapat informasi. Jadi ini kan berarti kan memang harus kolaborasi di situ, kolaborasi ayah ibu dengan pihak sekolah dan juga lingkungan masyarakat gitu ya Satirvan, seperti itu. Ini Ustadz,
pernyataan itu sesuai dengan hasil riset dari salah satu kampus Islam ya, Unida. Unida. Ketika mereka melakukan riset ke lapangan, betul sekali ternyata bahwa kejadian di Ponorogo itu seperti itu Jadi banyak di antara para korban ini ternyata orang tuanya bekerjanya di luar negeri menjadi TKI atau TKW seperti itu Nah, hasilnya seperti itulah, betul sekali. Jadi faktor utama orang tua ya. Jadi ini setelah kejadian ini mereka kan mengajukan dispensasi untuk nikah yang karena usia mereka di bawah umur. Sedangkan undang-undang kita laki-laki 19 tahun ya dan wanita 16 tahun. Ini Pak, apakah solusi mereka dinikahkan setelah melakukan hubungan di luar itu menyebabkan mereka hamil itu? Apakah tidak mempermainkan syariat nih sedangkan syariat pernikahan itu kan begitu suci itu menurut Antum gimana jadi kalau secara undang-undang misalnya undang-undang pemilu nomor 10 tahun 2008 bahwasanya usia anak itu adalah di bawah 18 tahun kan itu ya. Jadi usia anak itu sampai 17 tahun. Kemudian undang-undang pernikahan undang-undang pernikahan bab 2 pasal 7 ayat 1 itu bahwa pernikahan itu anak laki-laki minimal usia 19 tahun, anak perempuan 16 tahun. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi dengan pernikahan dini ya, mereka minta dispensasi ya, dan rata-rata usia mereka juga masih di bawah 19 tahun, masih di bawah 18 tahun gitu ya. Nah, jadi kesannya seakan-akan syariat Islam itu dipakai ketika dalam kondisi-kondisi yang membuat mereka itu tersudut kan gitu. Jadi akhirnya mereka melakukan pernikahan ya, walaupun nanti di dalam bab fikih mungkin ini akan ada khilafiyah. Kita tidak masuk di situ ya. Artinya apakah dinikahkan pada saat hamil atau setelah nunggu melahirkan dulu wanitanya? Nah, itu ada penjelasan khusus dalam bab fikih ya. Kita nggak bahas itu kan Ustaz Irfan ya. Jadi kembali lagi memang pernikahan itu kan sesuatu yang suci ya di dalam Islam itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Jadi Allah berfirman dalam Al-Qur'an, nikahilah oleh para tuan, para majikan, nikahilah oleh para wali, nikahilah oleh kalian orang-orang yang masih single. Ayama itu single. Single ini entah dia masih gadis, entah dia sudah atau entah dia gadis, entah dia perjaka, bujangan, atau entah dia duda, entah dia janda. Single gitu. Single. Wa ankihul ayama itu single. Wassolihin ya. Jadi dari orang-orang yang memang baik di antara mereka dan mereka juga sudah kategori mampu untuk menikah ya. Min ibadikum wa imaikum, dan juga dari antara budak laki-laki dan budak perempuan. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Dan jika mereka dalam kondisi yang lemah secara ekonomi, Allah akan memberikan kesejahteraan kepada mereka. Itu dengan karunia yang sangat luas. Jadi mitra JIC yang dirahmati Allah. Jadi ini sesuatu yang sangat suci ya, nikah itu nanti makanya Rasulullah SAW itu bersabda ya di dalam hadis bahwasanya ya ma'syarasy syabab ya man istata'al minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji fa illam yastati ya fa alaihi bisawm ya fa innalahu wija. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Wahai para pemuda, wahai para pemudi ya, jika ada di antara kalian yang mampu, sudah mampu memiliki kemampuan, al-ba'ah falyatazawwaj. Al-ba'ah di sini para ulama mengatakan kemampuan apa? Kemampuan dia sudah memiliki penghasilan, dia punya ma'isyah ya. Kemudian kemampuan untuk membayar mahar, kemampuan untuk memberikan nafkah kepada keluarga gitu ya, falyatazawwaj. Maka dia harus menikah, dia harus berumah tangga, karena itu akan menjaga pandangannya ya, pandangannya nggak kemana-mana, pandangannya nggak liar, dan juga ahsanul farji, dan juga dia memelihara kemaluan. Jika tidak mampu, kata Rasulullah SAW, maka baginya harus berpuasa, karena berpuasa itu adalah tameng, senjata buat dia.
Jadi mitra JIC yang dirahmati Allah, maka bisa terjadi nanti pernikahan setelah eksiden hamil ya Ustadz Irfan ya. Tetapi memang selayaknya kita tidak boleh mempermainkan syariah di situ gitu ya. Jadi menikah itu adalah sesuatu yang suci, niatnya harus baik ya. Makanya nanti ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah gitu kan. Al-Rum ayat 21 gitu kan. Jadi diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah menciptakan dari jenismu sendiri pasangan-pasangan azwaja ya litaskunu, agar kamu cenderung tentram, sakinah, ada mawaddah, ada rahmah gitu kan. Jadi bagaimana seorang laki-laki dia nggak akan pulang kerja, pulang ngajar, pulang dia berdagang, berbisnis, pulang dia melakukan aktivitas pekerjaan, dia harus langsung ke rumah. Ya, kenapa? Karena rumah itu dari kata sakinah ini. Rumah tuh namanya sakan. Sakan tuh tempat tinggal. Jadi kalau pengen nyari ketenangan itu di rumah. Sakinah itu kan. Sakinah, mawaddah. Ada mawaddah, rasa cinta, kasih sayang gitu. Cinta, mawaddah ini interaksi fisik antara suami istri. Ya, dia tempat tinggalnya sama, dia satu kamar, dia satu kasur, dan di situ ada hubungan suami istri. Jadi interaksi fisik ini mawaddah. Ya, rahmah ini adalah cinta, kasih sayang yang dia bentuknya lebih kepada batin ya. Jadi interaksi batin, saling menyayangi, saling menghargai, saling mensupport ya, saling menghormati, saling ngemong ya, sehingga kakek nenek itu walaupun secara mawaddah sudah kurang, tapi rahmahnya itu tetap timbul. Kenapa? Ya udah ada kakek nenek masih gandengan tangan, masih di taman gitu kan. Kenapa? Karena rahmahnya itu masih timbul, interaksi batinnya itu kuat gitu. Jadi para mitra JIC yang dirahmati Allah, kita harus memahami bab ini. Jadi nikah ini adalah nikah adalah ibadah ya. Nikah itu bukan karena sudah kepentok baru dinikahkan. Jadi bukan seperti itu. Jadi nikah suatu ibadah, dan nikah ini adalah untuk melipat gandakan amal soleh ya, yang tadinya sendiri anak kita, tapi dengan menikah ya, karena memang nawaitunya ibadah, nawaitunya baik, bukan nawaitunya karena by accident ya, sehingga insya Allah mereka juga akan akan baik ke depannya gitu. Sehingga pernikahan dini kalau dimulai dengan accident ya, hamil karena di luar nikah, maka ini sangat rentan dan beresiko ya Ustadz Irfan ya. Jadi mitra JIC ini, kalau Ustadz Irfan kan nikah dini karena niat ibadah beliau ini ya, jadi niatnya ibadah. Tapi kalau kita lihat ini kasus dispensasi ya, memang dilema juga pada akhirnya pengadilan agama ya. Pengadilan agama kita dilema. Nah, ini yang menjadi problem justru buat kita, ada otokritik kepada orang tua ya, jadi menanamkan ini bahwa nikah adalah ibadah gitu. Ini Ustaz, betul sekali Ustaz, nikah adalah ibadah gitu kan. Jadi begitu sakralnya nikah, bahkan separuh din ya Ustaz ya. Iya, separuh agama ada di nikah. Betul, gitu, iya. Jadi fenomena terjadi, tapi seperti ini Ustaz, seolah-olah mereka tuh mempermainkan syariat ketika udah terbentur dengan kasus hamil di luar nikah. Karena solusinya gampang, nikah aja udah. Iya. Gitu. Emang di satu sisi kita harus juga merasakan kita nggak bisa nyebut mereka korban sih ya. Tapi inilah banyak yang terjadi fenomena ketika nikah. Ada juga yang ditinggal pasangannya, iya, kan? Betul, iya, ini menjadi kegampangan buat si wanitanya nih, Ustaz. Bahkan ada beberapa kasus sampai aborsi. Ya, kan, karena itu tadi, karena hasil zina itu tidak kuat menanggung malu dan tidak mendapatkan solusi, ada dia aborsi. Dan bahkan yang mati bukan cuma yang bayi yang akan digugurkan, tapi orang tuanya sendiri meninggal keduanya, Ustaz. Gitu, Ustaz. Ini fenomena ini cukup besar kan di Indonesia, Ustaz ya. Iya. Ini kita
kira-kira faktor apa lagi Ustaz yang menyebabkan sampai terjadinya hubungan di luar nikah ini Ustaz? Iya. Terutama kita dapatilah pada hari ini ya, sosial media tentunya Ustaz. Iya. Kita tidak lepas dari sosial media yang begitu liberal boleh dikatakan Ustaz. Lalu ditambah lagi dengan fenomena TV berbayar Ustaz. Iya. Ya kan ada beberapa channel TV berbayar itu yang mereka memproduksi film di situ Ustaz. Dan itu kalau kita lihat ya kayaknya nggak ada kontrol juga Ustaz, walaupun film lokal Indonesia tapi di situ ada adegan-adegan vulgar segala macam. Itu menurut antum seperti apa Ustaz? Peran pemerintah nih Ustaz sekarang Ustaz? Iya. Jadi kita mohon kepada para pengambil kebijakan di eksekutif kita ya, tentunya di kementerian yang berwenang dalam hal ini agar bisa lebih selektif lagi dan betul-betul melakukan controlling yang kuat ya. Karena memang diantaranya juga memang peranan media sosial ya cukup tinggi, juga pertemanan di media sosial ya dengan bentuk yang beragam macam-macam turunannya ya. Jadi kadang-kadang aplikasi-aplikasi yang memang awalnya pertemanan kemudian kopdar, tapi kopdarnya bukan untuk kebaikan, kopdarnya bukan untuk thalabul ilmi, bukan untuk majelis taklim, majelis zikir, salawat gitu kan. Nah ini juga memang sangat besar pengaruhnya ya, apalagi 2,5 tahun kemarin pandemi itu kan. Jadi 2 tahun mereka menggenggam Android gitu. Jadi bukan menggenggam Al-Quran tapi menggenggam Android gitu. Dan sangat erat sekali gitu. Kita kembali juga kepada LSM dan juga badan-badan yang dibentuk oleh pemerintah seperti Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, ini juga harus lebih aktif lagi dan banyak turun dengan LSM di bawah ya, melakukan kolaborasi, controlling ya, kemudian menguatkan regulasi ya, dan yang paling penting adalah implementasi, penerapan daripada regulasi-regulasi yang berhubungan dan terkait dengan media sosial gitu ya. Termasuk jadi tidak hanya film tapi juga aplikasi ya Ustaz Irfan ya. Banyak, saya juga suka bingung kalau ngelihat itu ya, ada aplikasi ini, aplikasi itu, pertemanan gitu ya. Karena ini juga menjadi salah satu pintu kita rasa ya. Selain juga mungkin kan memang lemahnya agama ya, lemahnya agama ya, lemahnya keimanan dari anak-anak ini ya, mungkin pelajaran agama kurang ya, pembinaan kepada mereka juga tidak ada ya. Tapi media sosial ini juga punya peran yang sangat penting karena mampu mempengaruhi secara cepat dan instan gitu ya. Dan jadi media sosial dengan lemahnya pengawasan orang tua, kemudian controlling di sekolah juga kurang, lingkungan yang masa bodoh ya, kemudian terlebih faktor utama agama yang kosong gitu. Tidak ada nilai-nilai spiritual di dalam diri anak-anak ini gitu ya Ustaz Irfan. Jadi makanya dalam hadis itu sebenarnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda itu ada 3 orang yang pasti akan ditolong kata Rasulullah. 3 orang yang pasti akan ditolong oleh Allah ya. Yang pertama, orang yang pengen menikah dengan niat untuk menjaga kesucian dirinya. Kemudian yang kedua adalah seorang budak yang dia niat untuk membayar dirinya kepada tuannya. Artinya dia pengen menebus dirinya kepada tuannya dengan membayar secara cash atau mencicil. Ingin merdeka gitu. Ingin merdeka. Kemudian yang ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah. Ya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Ya, jadi ini juga hadis sahih. Jadi 3 orang ini. Nah, yang pertama ternyata orang yang pengen nikah karena niatnya untuk memelihara, menjaga kesucian diri. Nah, ini kan satu keberkahan dari Allah ya. Makanya kata Rasulullah juga dalam hadis yang lain, iltamizu ar-rizqa bin nikah ya. Iltamizu ar-rizqa bin nikah. Carilah rezeki dengan menikah katanya. Carilah rezeki dengan berumah tangga. Dulu Ustaz Irfan belum punya motor, belum menikah kan? Belum, masih naik bis, naik angkot kuliah kan? Dengan menikah, punya motor ya kan? Punya anak, ada lagi rumah tambahan gitu kan? Iya, betul sekali. Jadi seperti itu. Iltamisu ar-rizqa bin nikah. Hadis riwayat Ad-Dailami itu ya. Itu Ustaz Irfan. Setelah orang tua, pemerintah ya. Lalu inilah fondasi juga Ustaz buat anak, karena kan kita cukupnya pelajar nih Ustaz. Dunia pendidikan Ustaz. Kira-kira konsep apa yang seharusnya dijalankan oleh pendidikan tersebut, terutama pendidikan sekolah ya Ustaz ya? Iya. Seperti apa Ustaz? Iya, jadi
sekolah itu tidak bisa menafikan peran agama yang sangat sentral. Artinya sekolah, ya kampus itu harus membuka ruang-ruang untuk unit-unit kegiatan keagamaan gitu. Ini nggak bisa gitu, karena pasal 29 ayat 1 negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ya. Negara menjamin kemerdekaan pada pemeluk. Jadi umat Islam sebagai umat mayoritas diberikan kebebasan untuk mereka itu melakukan kegiatan-kegiatan mereka, keagamaan, pembinaan, ya, termasuk di sekolah-sekolah gitu ya. Jadi bolehlah mungkin pihak sekolah melihat masa lalu ada macam-macam gerakan Islam di Indonesia gitu ya. Tapi untuk yang ke depan kita juga harus lebih moderat ya. Kita harus kolaborasi ya dengan lingkungan. Karena kan pembinaan-pembinaan ini juga nggak bisa dipegang oleh sekolah, oleh orang tua ya. Jadi di sekolah juga ada pembinaan ekskul buat siswa laki maupun siswa perempuan misalnya kan. Nah, sementara yang di luar juga masyarakat juga terus melakukan baik dari pihak masjid-masjid ya, ormas-ormas ya. Jadi tidak hanya mereka berjibaku dengan aktivitas keorganisasian, tapi juga berjibaku dengan aktivitas ibadah dan amal solehnya gitu. Ini yang penting gitu. Jadi jangan sampai ormas-ormas Islam ini kehilangan jati dirinya gitu. Berapa banyak sekarang ormas Islam itu kehilangan tokoh-tokoh sosok ulama gitu. Sosok ulamanya udah nggak ada. Yang ada hanya sosok intelektual, cendekiawan gitu. Ini kan berarti krisis di dalam beberapa ormas-ormas gitu. Akhirnya mereka merekrut tokoh yang cukup mumpuni dalam ilmu, tapi bukan kader mereka sendiri gitu, bukan hasil pembinaan ormas mereka sendiri gitu. Nah inilah jadi seperti gunung es juga gitu ya Ustadz Irfan ya. Jadi di bawah di grassroots kita ini tidak membuka keran untuk aktivitas pembinaan para siswa itu ya, minimal sepekan sekali lah mereka rohisnya kembali dihidup-hidupkan gitu kan. Jadi masih ada titik temu di antara perbedaan-perbedaan cara pandang Islam ini ya, masih ada titik temu. Nah, titik temu inilah yang perlu kita perbesar gitu. Jadi bukan perbedaan di dalam hal-hal yang furu, yang cabang gitu ya. Sehingga anak-anak ini menjadi lebih tercerahkan ya, mereka cerdas, kokoh secara akidah ya, baik akhlak kalimah ya, secara akhlaknya juga bagus gitu. Jadi itu sebuah bentuk kolaborasi yang luas ya Ustadz Irfan ya. Tidak hanya pihak sekolah, kampus, kemudian dari kebijakan pemerintahan untuk controlling media sosial ya, termasuk aplikasi-aplikasi pertemanan ya, kemudian dari ormas-ormas Islam juga kembali kepada jati dirinya yang memproduk banyak tokoh ulama pejuang ya, dai, ustadz yang memang mereka peduli kepada akhlak bangsa kita ini gitu ya Ustadz Irfan. Saya kira itu bukan malah justru pembinaan di sekolah justru diperkecil saat cuma karena atau dihilangkan sama sekali. Cuma karena itu justru akan blunder ya, dengan cita-cita mencerdaskan mereka gitu ya. Karena beberapa kasus akhirnya rohis dihapus justru. Jadi jangan digeneralisir ya. Ada kasus per kasus, tidak digeneralisir ya. Dan kita harus cerdas dan kita harus bijak melihat ini cara pandang terhadap perbedaan-perbedaan di dalam pemahaman keagamaan ya. Sepanjang kita masih tauhid, la ilaha illallah ya, dan kemudian kita bisa kolaborasi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, ini harus kita kedepankan. Jadi isu-isu kolaborasi keumatan, isu-isu kolaborasi pembinaan anak-anak ya. Ini juga harus ada di benak para pimpinan-pimpinan ormas ya, sampai ke tingkat ke bawah gitu saya kira. Setelah nikah ya kan, bagi para remaja tuh ketika mereka udah siap dengan ilmunya, udah siap dengan hartanya ya kan, menikahlah gitu. Kalau nggak kuat, saum. Untuk menjaga mereka. Nah, ini pesan terakhir Ustadz buat para remaja tentunya dan pada orang tua ya Ustadz yang menyaksikan acara kita pada hari ini Ustadz. Pesan-pesan yang buat mereka seperti apa Ustadz?
Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, para pemuda-pemudi dimanapun Anda berada, dan juga tentunya yang kami hormati para mitra GIC yang dirahmati Allah, khusus pada para pemuda-pemudi, jika diantara para pemuda-pemudi ada yang sudah cukup umur ya, dan juga mulai mengembangkan potensi entrepreneur di dalam dirinya ya, kemudian mencoba untuk melakukan satu revolusi dalam dirinya, mencoba berdikari, mencoba mandiri ya, mencari sesuap nasi untuk penghidupan ke depan ya, sehingga tidak menunda-nunda usia untuk berumah tangga, untuk menikah. Makanya dalam dalam surah An-Nur ayat 32 itu iyyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih ya, wallahu wasi'un alim. Jika mereka, kata Allah, baru berumah tangga, mereka belum cukup kemampuan kesejahteraan, Allah akan memberikan kepada mereka ya, min fadlih, dari karunia Allah yang begitu luas dan begitu banyak. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas pemberiannya, dan Allah maha mengetahui. Dan berapa banyak pintu-pintu rezeki yang bisa kita ambil di dalam bekal kita dalam berumah tangga. Dan mari sama-sama kita menjaga diri kita ya, tangan kita, jempol kita hanya untuk kebaikan ya, untuk kita fastabiqul khairat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya. Kemudian kita selektif di dalam pertemanan ya, bukan kita tidak mau berbaur dengan semua ya, tetapi paling tidak kita ada imun di dalam diri kita ya. Makanya ada seorang ulama besar, Abdullah ibnu Mubarak, ketika ditanya oleh para sahabatnya ya, wahai Abdullah bin Mubarak, kenapa kamu nggak gabung sama kita di sini nih, kumpul-kumpul? Kata beliau, aku sedang bersama dengan para sahabat dan para tabi'in, katanya gitu kan. Maksudnya apa? Ternyata beliau sedang banyak membaca riwayat-riwayat para sahabat, mereka membaca kisahnya para tabi'in gitu ya. Jadi inilah saudaraku yang dirahmati Allah, jadi ketika kita bi'ah, lingkungannya itu sangat baik, sangat mendukung ya, karena seorang teman itu, seorang sahabat juga bisa menjadi kita baik, bisa menjadikan kita buruk gitu ya. Demikian Ustadz Irfan. Jadi dalam Islam pacaran adalah bukan solusi, Ustadz? Iya, bukan. Yeah. Bukan. Tidak ada pacaran dalam ya? Islam. Jadi ketika mampu menikah. Iya. Nah, itu mungkin pesan yang disampaikan buat para mitra GIC sekalian. Buat orang tua, marilah kita mulai membuka diri terhadap anak-anak kita. Mari kita rangkul mereka. Kita lebih jalin lagi komunikasi dengan mereka. Dan buat pelajar, hindari pacaran tentu saja ya. Yeah. Ya, cukup sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.